Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi fikih. Nah, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi fikih tentang pinjam-meminjam atau ariyah. Hari ini kita akan belajar 4 materi sekaligus. Yang pertama adalah cara memanfaatkan barang pinjaman. Yang kedua, macam-macam pinjam-meminjam atau ariyah. Yang ketiga, kewajiban peminjam. Dan yang terakhir, hikmah pinjam-meminjam. Oke anak-anak, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Ibu ingin kalian membuka modul pembelajaran fikih kalian pada halaman 22 sampai halaman 25. Mari kita simak baik-baik video materi berikut ini. Cara memanfaatkan barang pinjaman. Oke anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Apa yang dilakukan oleh dua siswa tersebut? Kedua siswa tersebut sedang melakukan transaksi pinjam-meminjam. Nah, di gambar tertera bahwa salah satu anak meminjamkan pensil miliknya kepada anak yang lain. Pernahkah kalian melakukan transaksi pinjam-meminjam? Kalau iya, coba sebutkan pinjam-meminjam apa yang pernah kalian lakukan. Barang pinjaman merupakan tanggung jawab peminjam. Ketika kita meminjam suatu barang milik orang lain, kita harus menjaganya. Jangan sampai barang yang kita pinjam itu rusak, karena jika rusak, kita harus menggantinya. Apabila dalam transaksi pinjam-meminjam didasarkan atas kepercayaan, suka sama suka, maka ketika barang yang hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, peminjam tidak harus mengganti barang tersebut. Akan tetapi, jika disebabkan oleh hal lain, maka peminjam wajib mengganti barang tersebut. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi pinjaman dan peminjam, antara lain sebagai berikut. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman. Yang pertama, harus menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Kemudian yang kedua, barang yang dipinjam bersifat tetap dan dapat memberikan manfaat. Dan yang terakhir, tidak didasarkan atas riba. Maksudnya, dalam memberikan pinjaman, peminjam tidak boleh menetapkan riba atas barang tersebut. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban peminjam. Hak dan kewajiban peminjam antara lain yang pertama, harus bertanggung jawab merawat barang pinjaman. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya dalam meminjam. Kemudian yang keempat, selama barang ada pada peminjam, tanggung jawab ada pada peminjam juga. Jadi, ketika kita meminjam suatu barang, kita harus bertanggung jawab untuk merawat barang tersebut. Jangan sampai ketika kita ingin mengembalikannya, barang tersebut rusak atau hilang. Macam-macam pinjam-meminjam.
Macam-macam pinjam meminjam dibagi menjadi dua, yaitu ariyah mutlaqah dan ariyah muqayyadah. Ariyah mutlaqah adalah bentuk pinjam meminjam barang yang tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang meminjamkan motor, tapi tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan barang tersebut, misalnya seperti waktu dan tempat ia mengendarai motornya. Yang kedua adalah ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah adalah bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terkait dengan batasan tertentu. Misalnya seperti peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Ariyah muqayyadah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kewajiban peminjam. Ketika meminjam barang, tentu saja kita memiliki kewajiban dalam meminjam. Nah, antara lain kewajiban peminjam yang harus kita penuhi adalah yang pertama, mengembalikan barang yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya jika telah selesai digunakan. Kemudian yang kedua, mengganti apabila barang itu hilang atau rusak yang diakibatkan oleh peminjam. Dan yang ketiga, merawat barang yang dipinjam dengan baik selama berada di tangan peminjam. Hikmah pinjam meminjam. Dalam setiap kegiatan kita yang kita lakukan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran, termasuk dalam pinjam meminjam. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari transaksi pinjam meminjam atau ariyah antara lain yang pertama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab menjaga amanah dari orang lain, karena kita menjaga barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, dapat meringankan kesulitan orang lain dengan membantu meminjamkan barang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat iri, kikir, dan sombong. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap kepedulian dan kebersamaan antar sesama. Meminjamkan barang kepada orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Hendaknya kita melakukannya dengan senang hati dan ikhlas. Oke anak-anak, hari ini kita telah selesai membahas materi tentang cara memanfaatkan barang pinjaman, kemudian macam-macam pinjam meminjam, kewajiban peminjam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat pada waktu malam diisrokan pada pintu surga, tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu padahal ia punya. Sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.